Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ma'asyiral hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang adab dari seorang muallim, seorang guru, yang Imam Al-Ghazali meringkas dalam kitab Mukhtasarnya menjadi 4 adab atau 4 tugas yang kita sudah bahas secara terperinci, secara detail. Nah, pada kesempatan pertemuan malam ini kita akan lanjutkan bahasan kita masih di seputar ilmu. Bagi Imam Al-Ghazali, sebelum masuk pada ilmu yang lebih mendalam, terlebih dahulu dipelajari tentang persoalan ilmu, muallim dan muta'allim, serta penyakit-penyakit dan bahaya-bahaya yang melekat pada ilmu yang harus kita waspadai. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, faslun fi afatil ilmi wa bayani alamati ulama'il akhirati wa ulama'is su'i. Faslun seperti biasa adalah artinya subbahasan. Yang pertama namanya babun, kemudian rincian-rinciannya disebut faslun. Maka faslun ini adalah, kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia, namanya subbahasan. Jadi bagian-bagian kecil dari bahasan atau bagian kecil dari bab, subbab. Faslun pembahasan, fi artinya tentang, bukan di ya, tapi tentang. Tentang apa? Afatil ilmi. Afat itu jamak dari afatun. Kata afat itu dalam bahasa Arab arti akar katanya itu sesuatu yang merusak, sesuatu yang membahayakan, sesuatu yang memberikan dampak negatif. Itu afat. Makanya kita minta kepada Allah berlindung dari afat, sesuatu yang negatif, sesuatu yang merusak, sesuatu yang membahayakan. Di sini sesuatu yang merusak, sesuatu yang membahayakan apa? Al-ilmi, dari ilmu. Maka ilmu itu bukan cuma memiliki sifat baiknya, tapi juga ada sifat merusaknya. Ada melekat kepada ilmu sifat-sifat yang itu bisa membahayakan, merusak, dan memberikan dampak negatif kita. Kalau bahasa yang lebih mudah dipahami, ada penyakit-penyakit dan bahaya-bahaya ilmu. Kapan ilmu bisa menjadi penyakit? Ketika di dalam mempelajari ilmu itu ada penyakit riya. Kita belajar ilmu bukan karena Allah, tetapi supaya mendapatkan popularitas, mendapatkan jabatan, mendapatkan gelar. Jadi tujuannya adalah gelar, bukan tujuannya karena Allah. Kalau kita karena Allah, maka semua dapat. Gelar kita dapat, popularitas insya Allah akan diperoleh, harta bisa kita dapatkan kalau kita nyari ilmu karena Allah. Maka ilmu itu bisa dimasuki penyakit-penyakit yang kalau tertimpa kita yang menuntut ilmu, maka ini bisa membahayakan kita. Ria, sombong, atau kalau ada kemungkaran didiamin aja. Dia tahu itu salah tapi didiamin,
nggak ditegur. Takut gue nggak enak nanti dia tersinggung. Ya cara negurnya jangan langsung dong. Cara negurnya itu dengan cara yang baik-baik. Kalau baik-baik nggak bisa, ya dengan cara yang terang-terangan. Kalau itu bisa membahayakan orang lain, maksudnya gitu. Nanti kita akan jelaskan. Jadi sifat-sifat yang melekat pada ilmu yang bisa membahayakan itu tadi itu penyakit-penyakit hati dan bahaya-bahaya yang bisa merusak. Wa bayani, wawunya waw atof artinya dan. Bayani berarti maktub, artinya yang diatofkan. Supaya kita paham dikit nahunya. Wa bayani itu dari kata bana, jelas. Kemudian menjelaskan, bayan, penjelasan. Penjelasan tentang apa? Alamat, dari kata alamah. Alamah itu tanda. Lalu diambil ke bahasa Indonesia, alamat ente di mana? Tuh, ya kan? Tapi dalam bahasa Indonesia kata alamat itu mengalami perubahan makna. Yang awalnya artinya tanda, di dalam bahasa Indonesia artinya tempat di mana kita tinggal. Berarti ada perubahan. Tapi masih ada keterkaitan. Apa? Tempat kita tinggal itu tandanya itu maksudnya. Maka diambil alamat. Alamat apa? Tanda-tanda apa? Ulama'il akhirati. Ulama jamak dari alim, orang yang berilmu. Al-akhirati akhirat. Nanti akan dijelaskan Imam Al-Ghazali tanda ulama akhirat itu seperti apa, kriterianya apa, karakteristiknya apa, ciri-cirinya apa. Wa ulama isu'i, wawnya wa ataf, waw dan. Ulama itu artinya ulama jamak dari alim, asu jahat. Jadi kalau dikatakan apa lawan dari ulama usu, jawabnya ulamaul akhirah. Dulu pernah ada seorang mahasiswa program doktor, ujian disertasi. Bayangkan doktornya Pak, disertasi membahas tentang ulama. Ditanya sama pengujinya, ulama usuh itu ulama jahat. Coba berikan lawan dari ulama usuh menurut Al-Ghazali. Ini bisa jawab. Dia jawabannya ulamaul khair. Ulamaul khair. Khair itu kan baik, jauh dan su. Berarti dia nggak menguasai ilmu tentang konsep ulama. Jatuh dia. Kenapa? Seharusnya dia jawab ulamaul akhirah, lawan dari ulama usul. Jangan sampai keliru. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, asyaddun nasi adaban. Asyaddu itu isim tafdhil, paling, artinya paling. Dari kata syadda, syadid, pedih, berat, itu syadid. Kalau pakai sin, sadid, itu benar. Kalau pakai shin besar, tuh ada titik tiganya di atas, syadid, itu artinya berat. Asyaddu, paling berat. Jadi gitu aja bahasa. Kabirun, besar. Paling besar, akbar. Banyak, kathirun, paling banyak, akthar. Apalagi qalilun, sedikit, paling sedikit, bukan aklalu, aqallu. dijebak. Aqallu. Asyaddun nasi, manusia yang paling berat. Tuh, kau diartikan. Paling berat apanya? Azaban, azabnya. Kata azab itu dalam bahasa Arab tuh, itu dari kata ain dal ba. Kalau ada kalimat yang disusun dari ain dal ba itu artinya adalah sesuatu yang keras, sesuatu yang pahit, asin, tidak enak tuh rasanya. Makanya air asin itu disebut dengan al-ma'ul adib. Air yang gak enak rasanya, pahit, asin. Bukan malih. Kalau milhun kan garam ya.
Tapi kata garam itu bukan berarti artinya asin. Garam itu sesuatu yang mengenakan. Makanya perempuan cantik itu disebut dengan imra'atun malihah. Perempuan yang bukan rasanya asin, tapi enak. Azab itu dalam bahasa Arab sesuatu yang keras, pahit, tidak enak. Dan sesuatu yang menimpa seseorang itu memberikan kesulitan dan kepayahan. Makanya azab itu diambil sebagai kosakata untuk memberikan sanksi kepada orang-orang yang ketika di dunianya banyak melakukan kejahatan menggunakan kata azab. Bagi orang-orang mukmin yang melakukan dosa besar nanti diazab, tapi azabnya itu bukan azabun muhin, bukan azab yang menghinakan, tapi azabnya membersihkan. Jadi orang mukmin dia ngucapin la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tapi dia banyak buat dosa, dia nyuri, dia merampok, dia makan uang masjid misalnya, dan lain-lain sebagainya yang jahat-jahat itu, maka itu dosa besar. Kalau dia enggak tobat, di alam kubur disiksa, di alam akhirat disiksa setelah ditimbang. Ketika di alam akhirat ditimbang itu, maka diberikan azab. Azabnya itu tidak menghinakan, tapi azabnya membersihkan. Kenapa? Kalau udah dibersihkan, bersihkan. Kalau udah bersih, pantas nggak di neraka? Pantas nggak? Enggak. Kalau nggak pantas di neraka, taruh di mana? Di surga. Maka orang beriman pasti masuk surga. Tapi orang kafir itu azabnya bukan membersihkan, tapi azabnya menghinakan. Maka disebut dengan azabun muhin. Azab yang menghinakan apa? Dia akan diazab selama-lamanya. Khalidina fiha. Tapi kita meskipun azabnya itu membersihkan, akan masuk juga ke dalam surga, tapi jangan coba-coba di neraka gitu loh. Gua masuk surga juga, nggak apa-apa lah gua di neraka. Jangan juga, memang dibikin neraka seperti apa? Panasnya neraka itu apinya 10 kali lipat daripada api dunia. Api dunia saja yang sudah 1/10 dari api neraka itu bisa membakar, Pak. Bisa membakar rumah, bisa membakar gedung, dan bisa membakar apapun. Kalau kita rasakan sedikit aja panasnya luar biasa. Ini 10 kali lipat. Bayangkan. Selesai enggak? Enggak selesai. Ketika Anda diazab habis, hidupin kembali. Kalau selesai sih enak, azab mati udah selesai. Enggak, dihidupin lagi sama Allah, rasain lagi loh. Enak enggak tuh? Jangan anggap enak. Makanya orang yang azabnya berat itu kata Nabi, asyaddun nazi adaban yaumal qiyamati, pada hari kiamat nanti, pada hari penghitungan, Anda nanti semua yang hadir di sini pasti akan mengalami proses peradilan. Apa? Dihisab dulu, dihitung. Kemudian habis itu ditimbang. Habis ditimbang, lalu ditentukan surga, neraka. Kan habis ditimbang nih, ketahuan timbangannya, berat kebaikan atau berat keburukan. Kebaikan neraka, surga. Berat keburukan neraka. Tapi baru divonis, belum dihukum. Baru divonis. Untuk mengeksekusi hukuman itu melalui yang disebut dengan as-sirat. Sirat itu jalan. Sirat itu di bawahnya apa? Neraka, jahannam. Anda lewat. Lewatnya Anda nggak pakai usaha. Tergantung amal. Kalau amal Anda bagus, lewatnya bagus. Jadi otomatis tuh. Kalau di dunia bagus dia, sama orang bagus, amalannya bagus, sholatnya bagus, puasanya bagus, nggak pernah ganggu orang, nggak pernah berbuat jahat sama orang. Maka ketika di jembatan sirat laju dia. Ada yang seperti kilat, ada yang seperti naik kuda, ada yang berjalan santai, ada yang merangkak. Kalau merangkak, tiba-tiba
jatuh ke neraka. Itu sirat. Kalau yang berhasil langsung ke surga, selesai. Nah, kalau dia masuk ke neraka ini, maka dia diazab yaumul qiyamah, yaumal qiyamah. Siapa orang yang paling berat azabnya pada hari kiamat? Kata Nabi, alimun, orang alim. Tuh, bayangkan, orang alim nggak selamat, belum tentu selamat, Pak. Jangan anggap enteng orang alim itu selamat, belum tentu. Orang alim yang gimana? La yanfa'uhullahu bi'ilmihi. Orang alim yang Allah tidak manfaatkan, tidak jadikan manfaat apa? Dengan ilmunya. Dia punya ilmu, ilmunya nggak bermanfaat. Itu maksudnya. Maksudnya apa? Orang itu tidak mengamalkan ilmu yang dia pelajari. Tapi nanti dilihat. Yang dimaksud di sini ilmu yang terkait dengan sesuatu yang wajib. Dia belajar sholat misalnya nih, dia belajar ilmunya, nggak diamalin. Sholat wajib nggak? Wajib, harus diamalkan dong. Dia belajar. Tapi kalau yang sunnah-sunnah tergantung hukumnya. Sunnah itu kan sesuatu yang dikerjakan dapat pahala, tidak dilakukan nggak apa-apa. Tapi kalau kita ngaku cinta Nabi, cinta Rasulullah, yang sunnah dijalankan. Hadis ini kalau berdasarkan ilmu hadis, ilmu takhrij hadis an-nabawi, itu hadisnya tidak masuk kategori hadis sahih. Apa itu hadis sahih? Hadis sahih itu hadis yang mata rantai periwayatnya nggak ada masalah. Hadis isinya tidak cacat, tidak sesuai dengan logika, itu maksudnya. Tetapi meskipun hadis ini dianggap hadis yang lemah, tapi banyak hadis-hadis lain yang memperkuat. Kalau ada hadis yang lemah lalu ada hadis-hadis lain yang memperkuat, derajatnya naik. Jadi hasan li ghairihi. Dia kedudukannya hadis hasan. Kenapa bisa jadi hasan li ghairihi? Karena ada hadis lain yang memperkuat itu. Ngerti nggak maksudnya tuh? Itu ilmu hadis. Hadis yang tertinggi sahih, yang kedua hasan, yang ketiga dhaif. Kalau dhaif lalu banyak hadis-hadis lain yang memperkuat dhaif ini, naik dia jadi hasan li ghairihi. Sama kalau ada hadis hasan, lalu ada hadis-hadis hasan lain yang memperkuat hadis itu, hasan apa sahih li ghairihi. Begitu ilmu hadis. Kalau pusing nggak usah dipikirin, Pak. Biarin aja berlalu kan. Tapi bagi yang ingin mempelajarinya kita beritahu. Dan hadis ini riwayat Abu Hurairah. Banyak disebutkan dalam kitab hadis, misalnya At-Tabrani. Kemudian kitab Ibnu Abdul Bar, kitab yang ditulis Imam Al-Baihaqi, bukan Al-Baihaqi ini lain. Dalam kitab Syu'abul Iman itu mengambil hadis ini. Bisa dipahami ya? Meskipun hadis ini lemah, tetapi hadis ini adalah hadis yang sekali lagi secara makna itu bisa diambil. Sekarang kita lihat nih. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Tapi sebelum masuk ini kita jelaskan dulu nih hadis ini. Pertama, kenapa orang yang alim tapi tidak bermanfaat ilmunya itu termasuk orang yang paling berat siksaannya di hari kiamat nanti? Itu pertanyaan besar. Kenapa kok bisa seperti itu? Maka kalau kita cari jawabannya, yang pertama, ilmu itu bukan cuma untuk dipelajari, gitu loh. Ilmu itu untuk diamalkan. Mempelajarinya supaya kita tahu konsepnya. Maka belajar. Maka supaya kita tahu cara mengamalkan, Allah suruh belajar. Karena belajar itu sesuatu yang menjadi perantara untuk mengamalkan yang diperintahkan Allah, maka Allah kasih motivasi pahala supaya ente semangat. Apa pahalanya? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah.
Kata Nabi, barang siapa yang mencari jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah mudahkan jalan menuju surga. Barang siapa yang menuntut ilmu, Allah cukupkan segala kebutuhannya. Banyak tuh hadis. Tertarik orang, tertarik, termotivasi. Tujuannya Allah itu adalah ente mengamalkan apa yang menjadi pesan Allah. Kalau udah diamalkan, ente akan baik hidupnya. Itu maksudnya gitu. Tapi nggak semua orang sadar. Supaya dia termotivasi, dikasih reward. Tuh. Apa tuh reward? Reward itu artinya imbalan. Bapak ini saya suruh ke pasar Tanah Abang. Oh, ngapain kok pergi? Ada 100.000 nih duitnya. Jalan nggak? Jalan. Kenceng jalannya tuh. Begitu kan? Kita masih begitu. Ibadah kita masih butuh sesuatu. Allah kasih surga, digambarin lah surga. Nih surga ini tempat kedamaian, surga tempat kenikmatan. Karena laki-laki banyak suka perempuan, dikasih bidadari. Nih bidadari nih, Pak Bejo nih bidadari nih. Pak Bejo kan tertarik kan, akhirnya termotivasi di ibadah. Kira-kira ada bidadari nggak surga? Tuh ada kan? Allah tahu keinginan hamba-hambanya yang seperti itu, kasih bidadari. Gimana bidadarinya? Digambarin matanya bulat, coklat. Dia seperti baydun maknun, telur yang tersembunyi, telur tuh. Artinya nggak terlihat bagaimana indahnya tuh. Kemudian apa? Qasiratut tarfi, pandangannya nunduk, nggak pernah jelajatan. Bukan jelajatan, jelalatan tuh kesana kemari, nggak pernah. Kalau perempuan sekarang kan kita lihat sering tuh dilalatan kan kesana kemari. Ini enggak. Qasiratut tarf, pandangannya sopan. Hanya untuk siapa? Suaminya nanti. Suaminya itu siapa? Orang beriman yang diberikan surga, dikasih. Berapa orang jumlahnya? 72 bidadari. Bayangkan Pak. Kuat gak? Satu aja saya nggak kuat. Ente di sana nggak lemah. Allah kasih kekuatan semua. Nanti bini gue cemburu 72. Udah dicabut rasa cemburunya, nggak ada lagi dendam. Orang ngomong nggak ada fitnah, yang ucapan adalah salam, salam, illa kilan salaman, salama. Yang terucap tuh kata-kata keselamatan, nggak ada iri hati, dengki, yang buruk-buruk nggak ada. Sampai WC aja nggak ada Pak, kotoran aja nggak ada. Kenapa? Kotor, hilang semua. Itu gambaran surga, akhirnya termotivasi itu. Nah karena itu maka ilmu bukan cuma sekadar dipelajari, diamalkan. Karena ilmu diamalkan maka ilmu adalah amanah. Kalau amanah harus dipertanggungjawabkan. Itu maksudnya. Maka orang yang berilmu tidak mengamalkan ilmunya, dia tahu nih haram, dia tahu nih nggak boleh, dia makan juga Pak. Kira-kira azabnya mana yang lebih besar? Dia enggak tahu, dia makan yang haram, tapi dia tahu nih dosanya, dia makan juga, mana lebih besar? Yang tahu tuh. Makanya enggak sembarangan orang berilmu, tapi pahalanya besar orang berilmu. Tapi dosanya bisa besar kalau dia tidak mengamalkan ilmu yang diperolehnya. Kenapa? Karena ilmu itu amanah. Itu satu. Yang kedua, ilmu itu kata Imam Al-Ghazali tanpa amal seperti ibarat pedang bermata dua. Maksudnya apa? Ilmu itu bisa nyelamatin ente, bisa membuat ente binasa. Kalau ilmu itu tidak diamalin, maka itu bisa menjerumuskan pemiliknya. Itu maksudnya. Makanya kita diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW satu doa. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari ilmu yang tidak memberikan manfaat. Maksudnya apa? Saya belajar ilmu tapi ilmu itu tidak membuat atau tidak diamalkan, saya minta perlindungan kepada Engkau, tidak memberikan manfaat sama sekali. Makanya kata Nabi, yang paling berat azabnya nanti pada hari kiamat itu adalah orang yang berilmu
tapi Allah tidak manfaatkan ilmunya orang tersebut. Itu hadis pertama yang dipakai. Hadis kedua memiliki makna yang sama, man izdada, man barang siapa izdada bertambah. Dari kata itu muncul kata ziyadah, bertambah. Man izdada barang siapa yang bertambah. Bertambah apanya? Ilman, ilmunya. Walam tapi tidak. Yazdad bertambah. Hudan petunjuknya. Lam yazdad tidak bertambah. Minallah dari sisi Allah. Illa kecuali bu'dan jauh dari Allah. Maksudnya apa? Orang yang bertambah ilmu tapi tidak membuat dia menjadi lebih baik, maka kata Nabi dia akan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi hadis ini bukan hadis sahih. Kalau satu, hadisnya adalah hadis dhaif. Tapi meskipun hadis ini hadis dhaif, tapi maknanya sahih. Ngerti nggak maksudnya? Meskipun hadis ini dari mata rantai perawinya, tetapi isinya sahih. Maksudnya apa? Maknanya itu benar. Orang kalau berilmu tapi kemudian ilmunya bertambah tapi tidak bertambah dia menjadi lebih baik, semakin jauh dari Allah. Makin jauh. Dia belajar nih, ilmunya bertambah, tapi bukan semakin dia soleh, tapi semakin jahat. Itu semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya sahih. Maka kalau dari kedua hadis ini kita istimbatkan hukumnya, kita ambil pesan moralnya. Yang pertama adalah ilmu harus berbarengan dengan amal. Maka muncullah syair, kalimat bijak yang orang-orang pesantren biasanya hafal. Al ilmu bila amal kasyajari bila tanah. Ilmu tanpa amal bagaikan apa? Pohon tanpa buah. Dilakukanlah oleh para ibu-ibu qasidahan. Apa lagunya? Ada lagunya enggak? Siapa yang suka lagu qasidahan Ustaz Mahfud? Ilmu bila amal seperti pohon tidak berbuah. Kalau pohon tidak berbuah, manfaat enggak? Enggak ada manfaatnya. Paling manfaatnya cuma ngademin doang, ngasih penghalang dari matahari. Tapi ente nggak dapat apa-apa. Punya pisang, punya pohon mangga, mangganya laki-laki. Ada nggak buahnya? Tebang. Orang dulu bilang, ngapain ditanam nih? Tebang tuh. Nah, ente punya ilmu tapi ente nggak amalin, seperti itu tuh. Kalau dalam bahasa Allah, dalam surat Al-Jumu'ah ayat 5, nanti kita buka tuh surat Al-Jumu'ah ayat 5 itu. Mathalul ladina umminut tawrata summa lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfara. Perumpamaan mereka yang diberikan ilmu Taurat kemudian tidak memikul ilmu tersebut, kamathalil himari, seperti keledai, yahmilu asfara, dia membawa di punggung-punggung keledai itu kitab-kitab. Kira-kira manfaat nggak tuh? Keledai bawa kitab manfaat nggak? Nggak ada manfaatnya. Itu perumpamaannya disebut seperti itu. Yang kedua, dari kedua hadis ini bisa diistimbatkan pesan moralnya adalah apa? Ente kalau diberi ilmu jangan sombong. Itu maksudnya. Karena kalau kita sombong dengan ilmu kita, jauh dari Allah. Dia tidak bertambah kebaikannya, malah dia jauh dari Allah. Kalau orang jauh dari Allah, hidupnya susah. Pertama, masyarakat menjauhi dia. Kenapa? Orangnya suka nyolong, orangnya kalau ini suka malang, sebagai jauhi di dunia tuh. Kemudian apalagi? Pasti banyak masalah. Di alam kubur disiksa, di alam akhirat apalagi. Itu maksudnya. Enggak ada enaknya. Karena itu maka dalam hadis ini jangan sombong dengan
ilmu. Contohnya gimana? Yang dimaksud sombong dengan ilmu, ente tahu tapi ente nggak ngamalin, sombong ente. Contoh, dia tahu tuh riba hukumnya tuh, dia tahu tuh hukum riba, dia tahu ancaman bagi orang-orang yang memakan hasil riba tuh. Orang-orang yang memakan riba itu seperti orang yang kesurupan setan, kan gitu kan? Alladzina yakuluna riba la yaqumuna, apa itu? Saya lupa tuh ayat itu. Siapa yang hafal? Enggak ada yang hafal satu. Bukan imam nih berarti. Nanti di sini disyaratkan yang jadi imam harus hafal Al-Baqarah. Bengkat. Tapi dikasih pembayaran 300.000 sekali jadi imam kan? Lumayan kan? Hafal Al-Baqarah. Kata Ustaz Mahfud, gua harus ngapalin dulu nih. Bisa kan? Tapi dia tahu tuh hukum riba, dia tahu ancamannya, tapi dia masih makan itu tuh. Maksudnya gitu. Banyak kalau saya contoh banyak. Itu. Nah, kalau kita lihat contohnya, siapa contohnya? Kalau kita lihat dalam sejarah, orang yang tahu tapi nggak ngamali ilmunya, yang pertama contohnya itu adalah Fir'aun. Kok Fir'aun tahu? Dia tahu Nabi Musa itu benar. Dia tahu. Di mana kita tahu kalau Nabi Musa itu benar? Buktinya waktu dia meninggal dia bilang apa? Amantu, saya beriman dengan apa Tuhannya Bani Israel. Berarti dia tahu Musa benar nggak tuh? Tapi karena dia ngucapin imannya itu, syahadatnya itu saat ketika ruh akan keluar dari kerongkongan, maka nggak diterima oleh Allah. Kenapa? Batasan orang ditolak iman dan taubatnya itu adalah ketika ruh akan keluar dari kerongkongan. Maksudnya apa? Sakaratul maut, udah nggak ada lagi yang mau taubat, udah selesai. Dia tahu Nabi Musa itu benar, dia tahu. Pada saat ketika terjadi perseteruan antara para penyihir Fir'aun dengan Nabi Musa, penyihirnya Fir'aun tahu Nabi Musa benar, makanya dia langsung ikut Nabi Musa. Kata penyihir Fir'aun, ini bukan sihir, ini benar-benar nih, gak mungkin sihir gini. Kenapa dia bisa mengatakan demikian? Karena dia tahu ilmunya sihir seperti apa. Yang dilakukan Musa bukan sihir, karena tidak memenuhi kriteria ilmu sihir. Berarti ini mukjizat. Akhirnya para penyihir Fir'aun langsung beriman kepada Tuhannya Nabi Musa dan Nabi Harun. Fir'aun marah. Ketika dia marah, dia potong tuh tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, mati semua. Tapi matinya dalam keadaan iman, masuk dalam surga. Padahal belum beramal, belum masuk surga. Itu enaknya tuh. Enaknya orang mu'allaf tuh pas dia masuk Islam, dia meninggal. Itu enak tuh. Kenapa? Dosanya udah dihapus, ya. Kecuali yang terkait dengan masyarakat, yaitu harus minta dihalalkan. Tapi dosanya dihapus, dia masuk dalam surga. Kita ini beramal dari awal, makanya dijaga amal kita. Jangan sampai di akhir kita su'ul khatimah. Jaga. Apa? Jaganya tadi istiqomah. Jangan setengah-setengah. Termasuk menuntut ilmu itu jangan setengah-setengah, harus istiqomah. Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi Musa nama Nabi Khidir. Bapak pernah dengar kan baca surat Al-Kahfi, cerita pertemuan antara Nabi Khidir dengan Nabi Musa itu. Allah suruh kepada Nabi Musa belajar kepada Nabi Khidir. Kenapa? Karena Nabi Musa agak sedikit sombong dia. Sombongnya di mana? Dia bilang sama Allah, "Ya Allah, apakah ada orang yang lebih pintar dari saya?" Tuh kan ada sedikit kesombongan. Apa kata Allah? Ada sana itu. Lalu dikasih petunjuk. Kalau ente bawa ikan, ente itu kemudian ikannya lompat ke laut, di situ tempatnya. Allah itu. Ketemulah dengan seorang yang diberikan ilmu langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Namanya Nabi Khidir. Belajar. Kata Nabi Khidir, ente enggak akan sabar
ikutin ana. Oh, saya akan sabar, kata Nabi Musa. Tapi nanti jangan bertanya. Nabi Musa ini kan kritis. Jadi ketika Nabi Khidir melakukan sesuatu yang menurut logika Nabi Musa nggak masuk akal, dia tanya. Tuh, dia sudah mengingkari itu. 3 perbuatan yang dilakukan oleh Nabi Khidir yang tidak masuk akalnya Nabi Musa, ditanya tuh. Apa yang pertama? Ada yang ingat nggak? Hah? Apa? Yang terakhir. Yang pertama. Itu yang kedua. Yang pertama. Pusing-pusing. Yang pertama itu kan dia masuk satu kampung, iya kan? Iya. Satu kampung. Satu kampung itu dia kemudian meminta supaya diperlakukan sebagai tamu, tapi nggak ada yang mau. Di situ ada bangunan yang sudah roboh, kayak pagar itu. Lalu kemudian dibangun kan? Betul nggak sih itu ceritanya? Dibangun. Ditanya, ente kok sudah ditolak masih bangun ini? Tuh pertanyaan. Yang kedua, bunuh anak kecil dosa nggak sih? Enggak. Makanya Nabi Musa bilang, kenapa kau ataqtuluna rajulan? Apa tuh bahasanya adalah, kenapa kau membunuh itu? Apa kata Nabi Khidir? Ente nggak akan sanggup lah ikutin anak. Nggak akan sanggup. Yang ketiga, dia dikasih ketumpangan oleh seorang nakoda kapal, kapalnya dibolongin. Kan nggak bersyukur, nggak berterima kasih kan? Dikasih tumpangan gratisan, lalu kemudian kapalnya dia celakain, dia bikin cacat. Nabi Musa tanya kan, kenapa? Kita pun akan sama seperti Nabi Musa. Kenapa ente lobang ini? Nah setelah selesai, kan Nabi Musa nggak sabar, lalu dijelasin. Apa yang dijelaskan? A begini alasannya, B begini alasannya, C begini alasannya. Nanti ente baca surat Al-Kahfi. Kata Nabi Khidir, inilah batas kita berpisah. Kenapa? Karena ente nggak sanggup. Tapi dari perjalanan ini bisa diambil, Nabi Musa itu meskipun Nabi masih belajar dengan Nabi Khidir. Sombong atau tawadu? Itu sombong atau tawadu itu? Tawadu, nggak sombong. Artinya apa? Dia sudah jadi Nabi saja masih belajar dengan Nabi Khidir. Artinya apa? Dia memiliki sifat tawadu, enggak sombong ilmunya. Makanya kalau kita ingin selamat dari siksa Allah Subhanahu wa taala, maka kata Nabi yang pertama, ente amalin tu ilmu dan jangan sombong terhadap ilmu. Terusin. Wa'lam, ketahuilah, annal alima, bahwa orang yang alim, bil khawdi fil ilmi, dengan mendalami ilmunya, harumas salama, belum tentu dia selamat. Jadi orang yang alim, yang dalam ilmunya belum tentu selamat. Fa immal halaka, bisa jadi dia binasa, wa imma sa'adatul abadiyatu, bisa jadi dia bahagia selamanya. Tuh kata Imam Al-Ghazali. Siapa yang bahagia dan siapa yang celaka? Kata Imam Al-Ghazali, yang bahagia itu adalah orang yang ngamalin ilmunya, itu bahagia. Dia dalami ilmu, lalu dia dalami ilmunya dengan ikhlas karena Allah, bukan karena ria, bukan karena cinta dunia, bukan karena kedudukan, tapi karena Allah Subhanahu wa taala, untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka orang itu bahagia. Lalu siapa yang celaka? Yang celaka itu adalah orang yang menuntut ilmu bukan karena Allah. Karena apa? Supaya dia dilihat orang sebagai orang alim. Dia kemudian mencari kedudukan, mencari harta, popularitas, tapi tidak mengamalkan ilmunya, maka orang itu dianggap orang yang binasa. Siapa contohnya? Kita mungkin pernah dengar seorang yang diceritakan Allah dari surat Al-A'raf, seorang ulama besar dari Bani Israel, namanya Ba'lam bin Ba'urah. Pernah dengar ya? Pernah dengar? Nah, Ba'lam
Nanti ente cari itu di dalam surat Al-A'raf 175, 176, di situ disebutkan kama salil kalbi in apa itu? Seperti anjing yang menggonggong itu orang itu. Gimana ceritanya Ba'lam itu? Ba'lam ini seorang alim, ulama Bani Israel. Dia diberi ilmu oleh Allah. Ilmunya mendalam sampai ilmu-ilmu rahasia-rahasia itu dia paham. Orang soleh kalau dia doa langsung Allah kabulin, mustajab doanya. Itu Ba'lam bin Ba'uro, hidup pada zaman Nabi Musa. Namun ketika kaumnya memusuhi Nabi Musa, kaumnya dari Ba'lam bin Ba'uro memusuhi Nabi Musa, kaumnya itu minta sama Ba'lam, Ba'lam, ente anak kasih duit jumlah yang besar, kalau ente doain kebinasaan buat Nabi Musa. Bayangkan, disuruh doa sama Allah supaya Nabi Musa celaka. Ba'lam menolak. Awalnya nggak mau dia, tapi karena kemudian dia tergoda dengan harta yang banyak, kedudukan yang tinggi, bahkan dia ditawarkan dengan perempuan tuh, tergoda Pak. Siapa yang nggak kuat? Akhirnya dia ikutin nafsunya, dia mendoakan keburukan buat Nabi Musa alaihi salatu wasalam. Bukan dikabulkan doanya, tapi kebalikan buat Ba'lam, dia dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terjerumus dalam kehinaan, bahkan digambarkan di dalam Al-Qur'an seperti anjing yang menggonggong, menjulurkan lidahnya. Seperti anjing yang menggonggong melindungi jiwanya. Coba nanti Anda baca surah Al-A'raf ayat 175 176. Nanti dibaca. Kalau saya jelaskan terlalu panjang waktunya. Kita lanjutin. Qala Khalil bin Ahmad, ada seorang ulama namanya Khalil bin Ahmad. Siapa Khalil bin Ahmad? Beliau seorang ulama bahasa Arab dan dia termasuk bapaknya ilmu bahasa Arab dan yang menemukan ilmu arut. Ilmu arut itu ilmu yang terkait dengan timbangan bahasa Arab syairnya. Misalnya saya beri contoh. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana, itu timbangannya pas. Itu namanya ilmu arut, bacanya begitu. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana, pas tuh. Kalau enggak pas enggak akan begitu. Itu namanya arut, timbangan. Siapa yang nemuin? Khalil bin Ahmad. Bahkan beliau ini termasuk juga seorang yang memberikan syakal. Dulu Al-Quran tuh enggak ada harokatnya, Bapak enggak akan bisa baca. Ada harokatnya, masih sarak kok bacanya kan. Ini enggak ada harokatnya. Huruf ba, ta, sa sama, enggak ada titiknya. Ba, ta, sa. Kalau kita kan ada ba, T2 kan, sa. Dulu enggak ada tuh. Siapa yang memberikan itu? Khalil bin Ahmad. Kalau enggak ada Khalil bin Ahmad, kita enggak baca Quran, susah. Nah, kata Khalil bin Ahmad, beliau ini dia mengatakan ar-rijalu arba'atun. Orang itu bisa dikategorikan 4. Apa? Pertama, rajulun yadri wa yadri annahu yadri. Orang yang tahu dan dia tahu kalau dirinya tahu. Itu satu tuh. Fadzalika alimun, maka orang itu kata Khalil bin Ahmad, orang alim, fattabi'u, ikuti dia. Dia tahu dan dia tahu kalau dirinya tahu. Siapa? Imam Syafi'i contohnya. Dia tahu dan dia tahu dirinya tahu. Salah satunya adalah Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah dan seterusnya. Lalu yang kedua siapa? Wa rajulun yadri wa la yadri annahu yadri. Rajulun, seorang laki-laki, yadri, mengetahui, wa la yadri, dan dia tidak tahu kalau dirinya tahu. Tuh, pertama tahu, dia tahu, dirinya tahu. Satu. Kita bukan yang begitu. Yang kedua, dia tahu ada ilmunya, wala yadri, tapi dia nggak tahu kalau dirinya punya ilmu.
Ada nggak begitu? Ada. Nah, yang seperti itu kata Khalil bin Ahmad, fadzalika naimun fa'aikiduhu. Orang itu adalah orang yang tidur. Fa'aikiduhu, maka bangunkan dia. Siapa? Orang yang nyari petunjuk, mau belajar. Ada orang datang ke kita, dia tahu kalau dirinya tidak tahu, atau dia tahu dan dia tidak tahu kalau dirinya tahu, maka yang seperti itu kasih, bangunkan. Itu yang kedua. Warajulun, ada seseorang la yadri, dia tidak tahu. Wa yadri annahu la yadri, dia tahu kalau dirinya tidak tahu. Fadzalika mustarsyidun, maka orang itu kata kata Khalil bin Ahmad, orang yang nyari petunjuk. Fa'allimuhu, maka ajari dia. Itu tadi seperti orang yang mau belajar ke kita ini, tahu kalau diri kita tidak tahu, maka ajari. Yang seperti itu harus diajari. Jangan yang keempat, Pak. Yang keempat repot ini. Wa rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Orang yang tidak tahu dan dia tidak tahu kalau dirinya tidak tahu. Ada enggak kita begitu? Ada orang tidak tahu dan dia tidak tahu kalau dirinya tidak tahu. Ada nggak begitu? Banyak. Orang apa? Orang bodoh mau belajar. Dia tidak tahu kalau dirinya tidak tahu, tapi dia nggak mau belajar. Dan seperti itu kata Khalil bin Ahmad, fadzalika jahilun, maka orang seperti itu adalah orang jahil. Fahdharuhu, maka orang jahil itu hati-hati kepada dia. Maksudnya apa? Ente jangan jadikan dia panutan, jangan ikutin dia. Seperti siapa? Abu Jahal. Abu Jahal itu adalah rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Dia tidak tahu dan dia tidak tahu kalau dirinya tidak tahu. Yang seperti itu kalau ente punya teman jauhi aja. Repot. Kenapa? Karena itu bisa mempengaruhi ente. Nah, keempat kategori dari orang-orang yang disebutkan Imam Khalil bin Ahmad, kita harus berada pada tiga. Yang pertama, jangan yang terakhir. Kalau yang terakhir, susah hidup kita. Wallahu musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.